Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Senang sekali saudara, kita dapat bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saudara, jikalau kita dapat melewati hari-hari kita dan kita ada sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang menopang dan menuntun hidup kita, kita pasti tidak akan dapat melalui hari-hari yang sulit. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua hanya karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara, kita tetap percaya bahwa di hari-hari mendatang Tuhan akan tetap menyertai dan memimpin kita dalam menjalani hari-hari kita. Mari saudara, kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian. Ku ada sebab anugerah. Tuhan Yesus.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Roma pasal 12 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang baru setiap hari. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami, di tempat kami masing-masing. Walaupun kami belum bisa bertemu di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang maha hadir. Kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami, dan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan yang Kau berikan, segenap kesehatan yang Kau berikan, kami ingin menyembah-Mu dan memuji-Mu ya Tuhan. Sebelum kami meneruskan ibadah ini, kami datang ke hadirat-Mu, ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik itu lewat pikiran, lewat hati, mata, telinga, mulut, tangan, kaki kami, tindak tanduk kami yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan Yesus, biarlah dengan kuasa-Mu, kuasa darah-Mu yang kudus itu sekali lagi membasuh kami, agar kami layak memuji, menyembah-Mu dan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Engkau menolong kami, supaya kami lebih peka terhadap pimpinan-Mu, suara-Mu yang mengajar, mendidik, mengingatkan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Saat ini kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Ya Tuhan, kami mau mengangkat nama dari Easter ke hadapan-Mu ya Tuhan. Juga keluarga Ryan yang sedang karantina, mereka menunggu pemulihan-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat semua virus COVID-19 dari mereka. Tiba waktu Tuhan, kedaulatan Tuhan, mereka dites lagi dan negatif, nama-Mu dimuliakan dan diceritakan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk Yakobus Tanamal, yang kami dengar dia sudah lepas dari ventilator. Tuhan menjamah dia, Tuhan memulihkan dia, Tuhan menyadarkan dia, memberi dia kesehatan yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, umur yang baru, dan dia boleh sungguh-sungguh taat kepada panggilan-Mu, menyerahkan diri menjadi hamba-Mu seumur hidupnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk putri yang selesai operasi, dalam pemulihan Tuhan jamah dia, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan Tuhan berilah dia kesehatan yang sempurna untuk bisa beraktivitas lagi. Kami doakan saudara-saudara lain yang lemah tubuh, yang sakit menunggu pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Nina dalam tangan-Mu, Tante Lena, juga para senior kami yang lain yang lemah tubuh dan menunggu kesembuhan. Ada Tante Isya, Tuhan, Kau sendiri yang tahu kebutuhan mereka. Tan, semua senior kami Tuhan di Evergreen, mereka yang lemah kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan mereka, jamah mereka, hibur mereka, sertai mereka. Kami doakan semua saudara-saudara kami yang harus bekerja setiap hari keluar rumah ya Tuhan. Baik yang jadi perawat, baik yang melayani di bidang transportasi, makanan, dan berbagai macam bisnis esensi. Ya Tuhan, lindungi mereka satu persatu. Kami yakin Tuhan, janji-Mu benar. Engkau memulai pekerjaan yang baik, Engkau akan meneruskan dan menggenapinya. Kami serahkan kami masing-masing yang harus diam di rumah, yang masih tinggal di rumah, bekerja di rumah, lockdown di rumah. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Jauhkan dari segala macam dosa. Tolong kami menggunakan waktu dengan bijaksana, sehingga nama-Mu tetap ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami.
yang bergumul dalam pergumulan mereka, Tuhan tahu satu persatu. Tuhan bukalah jalan. Masalah sekolah, masalah keluarga, masalah suami istri, masalah teman hidup, masalah status, dan berbagai macam masalah diangkat ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan ampuni. Berilah berkat, berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara, kota benteng orang percaya adalah Tuhan. Dialah bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sekalipun musuh menyerang kita, sekalipun situasi semakin sulit, namun perlindungan yang Tuhan berikan itu mampu memberikan kita rasa aman dan tenang. Hatiku percaya. Mari saudara, kita memuji nama Tuhan kita, karena Dialah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Apapun masalah saudara, Tuhan yang akan menolong kita. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya tempatku dan keselamatanku. Hanya
betapa Tuhan dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan sama-sama, dialah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi saudara katakan, dialah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Saudara, saat ini kita akan membaca secara bertanggapan yang terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-11. Saya pada ayat yang ganjil dan saudara pada ayat yang genap, dan ayat yang 11 kita akan baca bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rumah tidak menganggap kesalahan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dalam keadaan manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. bersama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin saudara. Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang memberi kemenangan, nama yang menjamin hidup serta masa depan kita. Sehingga kita yang percaya dan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Mari saudara, kita akan pujian, ku diberi kuasa. Bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja
saat ini dengan semua orang percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan kita. Dan sama-sama kita mengaku dan saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita katakan sama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
14 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bukti seseorang mengasihi Tuhan apabila ia mentaati segala perintah Tuhan dalam segala situasi. Mari saudara, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. setiap perbuatan tindak tanduk kami Tuhan. Tolong kami bukan saja belajar firman Tuhan untuk mengisi otak kami, pengetahuan kami, tapi kami belajar firman Tuhan untuk mengubah hidup kami lebih berkenan kepadamu, lebih menyenangkan hati Tuhan. Itu tekad seumur hidup. Kalau Tuhan beri kami panjang umur, Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri segala kasih karunia, kami ingin tujuan kami menjadi jelas, yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang lain. Urapi hamba-Mu, pakai dia Tuhan menjadi alat untuk menjelaskan firman Tuhan bagi kami. Tolong kami ya Roh Kudus,
Kami bukan saja mengerti, tapi kami sungguh melakukan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali kita masih bisa bertemu dalam ibadah online. Ya, dan saudara diberi kesehatan, kesempatan. Boleh duduk, belajar firman Tuhan, beribadah bersama-sama, baik itu dengan keluarga maupun kalau saudara sendirian. Kita bersyukur kita memasuki minggu ketiga ya dari Paskah, dan biarlah dari hari ke hari kita semakin mengenal Tuhan. Dari hari ke hari kita semakin dikenal Tuhan. Dari hari ke hari firman Tuhan semakin berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita bukan saja menjadi pendengar, menjadi pengerti, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Saya ingat waktu saya berkhotbah melayani di Sulawesi, ya, memimpin beberapa KKR dan seminar, ada satu orang yang bertanya kepada saya, ya, di kota Makassar. Dia bilang, Pak, pernahkah Yesus itu dalam hidup di dunia ini mengklaim dirinya adalah Allah, mengklaim dirinya, ya, menyebut dirinya adalah Tuhan? Ada nggak di dalam Alkitab jelas-jelas ditulis Yesus berkata bahwa dia itu adalah Tuhan dan dia itu adalah Allah? Pernahkah Yesus klaim demikian? Kalau Yesus tidak pernah klaim dirinya adalah Tuhan, Yesus tidak pernah menyebut dirinya adalah Allah, kenapa orang-orang Kristen menyebut Yesus Tuhan, menyebut Yesus adalah Allah, bahkan menyembah dan memuji dia sebagai Tuhan dan Allah? Saya tersenyum, saya belum jawab dia. Dia katakan, Pak, hari ini, ya, sampai hari-hari ini, banyak sekali pendakwah-pendakwah dari agama lain yang memakai senjata seperti ini untuk menyerang orang-orang Kristen dan orang percaya. Bahwa Yesus tidak pernah satu kali pun dalam Alkitab menyebut dirinya secara langsung. Ya, dia gak pernah bilang langsung, akulah Allah, akulah Tuhan. Tapi orang Kristen telah salah kaprah menyembahnya sebagai Tuhan dan Allah. Kasihan Pak, sebagian orang-orang percaya, orang Kristen kemudian meninggalkan iman mereka. Saya bilang ya memang kasihan dan menyedihkan sekali. Nah permisi saudara, permisi tanya, kalau pertanyaan itu ditanya kepada saudara hari ini, saudara jawab apa? Sebagai orang Kristen, kalau pertanyaan itu ditanya kepada saudara, apakah saudara seperti sebagian orang lain, orang Kristen yang kemudian meninggalkan imannya? Atau saudara itu terpaku gak bisa jawab apa-apa, terdiam saja? Saudara mau jawab apa kalau pertanyaan yang sama ditanya kepada saudara? Saya menjawab dia, saya bilang, Yesus itu adalah Allah pencipta yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang rendah hati, Allah yang rendah hati. Sehingga dari bibir mulutnya, dia tidak pernah klaim langsung ya, dan berkata akulah Allah, akulah Tuhan. Karena dia rendah hati. Orang yang rendah hati gak pernah menyebut dirinya rendah hati. Orang yang cantik gak pernah menyebut dirinya cantik. Orang yang benar-benar pintar gak pernah menyebut dirinya pintar, betul gak? Kalau sekarang ada temanmu yang mengatakan, aku pintar loh, itu pintar gak? Saya yakin kalau saudara pintar gak pernah menyebut dirimu pintar, gak usah bilang-bilang. Orang lain bisa lihat sendiri tahu. Kalau kamu cantik, kamu gak usah bilang, akulah yang paling cantik di desa ini. Gak usah bilang, orang lain lihat langsung tahu kamu cantik atau kamu cuantik.
Orang yang mengaku dan mengklaim dirinya cantik belum tentu cantik. Dan seringkali tidak cantik, justru minder. Orang yang mengklaim dirinya pintar justru tidak pintar, biasanya minder. Dan Yesus tidak pernah secara eksplisit langsung mengklaim, akulah Allah, akulah Tuhan. Gak perlu ngomong itu. Sebab dia datang sebagai anak domba Allah yang rendah hati, yang lemah lembut, yang rela mati di atas kayu salib. Itu tujuan kedatangannya. Bukan untuk menggagah-gagahkan dirinya, gak usah. Dia datang sebagai anak domba Allah yang mati untuk menanggung dosa manusia. Dan dia bangkit pada hari ketiga, itu loh saudaraku. Yesus datang bukan saja mati, tapi dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Dan kita merayakan itu, seluruh dunia merayakan itu. Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus, perhatikan kalimat ini. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa dia Allah yang sejati, bahwa dia adalah Tuhan yang sejati. Dari seluruh perjalanan hidupnya di muka bumi ini, itu penuh dengan keajaiban. Kehadirannya, kelahirannya, ya, detik-detik sampai perjalanan hidupnya. Apa yang dilakukan dalam hidupnya penuh dengan mujizat. Dan sepanjang hidupnya, perhatikan kalimat ini sekali lagi. Sepanjang hidupnya, sampai detik ini saya bicara, tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan Yesus berdosa atau bersalah. Dia tanpa salah, dia suci, dia kudus. Dia sempurna, tanpa cacat. Dan itu adalah bukti bahwa dia Tuhan dan Allah yang asli. Jadi gak usah ngaku-ngaku. Dari bukti sejarah, dari bukti historis, dari seluruh kehidupannya kita tahu secara logis, kita tahu secara historis, gak ada manusia yang sempurna, gak ada manusia yang gak pernah dosa dan gak pernah salah. Gak ada manusia yang mati kemudian 3 hari bangkit, kecuali Yesus. Itu bukti yang nyata bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, amin. Itu namanya bukti-bukti yang implisit, gak secara langsung. Jadi berbahagialah kalau hari ini kamu disebut orang lain, bukan kamu sebut-sebut sendiri ya. Kamu cantik, kamu pinter, kamu hebat. Jangan dari mulutmu tapi dari orang lain, itu asli. Ya. Jadi secara eksplisit Yesus secara langsung tidak pernah klaim dirinya adalah Allah dan Tuhan. Tapi secara implisit, secara tidak langsung. Dari seluruh hidupnya dan firman Tuhan. Banyak sekali mencatat bahwa dia adalah Allah dan Tuhan. Dan salah satunya kita mau baca pada hari ini adalah Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita mau baca dari sini ya. Salah satu teks yang mencatat secara tidak langsung Yesus adalah Allah dan Tuhan. Itu tema yang mau kita pikirkan pada pagi hari ini, yaitu ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Ya. Kita baca bersama-sama, saudara bisa ikuti dari layar. Ya, buka suara sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28. Thomas menjawab dia,
Ya Tuhanku dan Allahku. 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah saudara, setelah Yesus bangkit, kita sudah pelajari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan firman Tuhan dengan jelas tadi mengatakan bahwa Thomas gak di situ. Jadi latar belakangnya si Thomas itu rupanya adalah seorang yang suka absen dalam persekutuan-persekutuan. Ya. Seorang yang suka madol. Ya. Bukan karena dia harus di lockdown, tapi memang ya jarang muncul. Jadi waktu Yesus bangkit menampakkan diri, dia tidak muncul. Terus terang dari cerita ini kita tahu bahwa Thomas itu yang sudah ikut Yesus 3,5 tahun. Menjadi murid Yesus. Tapi dia tidak menerima Yesus di dalam hatinya. Dia tidak memiliki Yesus di dalam hatinya. Dia seorang yang pesimis. Ya, dia seorang yang ragu-ragu. Dia seorang yang pakai rasional sekali. Ya, dan menuntut tanda dan ingin mengatur Tuhan. Dia bilang sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lambungnya, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lukanya, aku tidak akan percaya. Jadi Thomas itu seorang yang ragu. Dia tidak yakin bahwa Yesus adalah Mesias, walaupun sudah ikut Yesus 3,5 tahun. Murid-murid meyakinkan dia, kami sudah melihat Tuhan. Dia bilang, aku tidak akan percaya. Jadi dia seorang yang ragu-ragu. Sampai seminggu kemudian, persekutuan lagi, Yesus muncul, pintu terkunci, sekali lagi tubuh Yesus, tubuh kebangkitan, bisa maha hadir anytime. Thomas di sana. Dan Yesus langsung berkata kepada Thomas, hei Thomas, cucukkan jarimu di bekas lukaku. Ulurkan tanganmu. Cucukkan di bekas lambungku. Saya tanya kalau saudara Thomas, saudara lakukan itu enggak? Saudara maju ke depan lalu mencucukkan jarimu enggak? Saya yakin Thomas enggak berani melakukan itu. Dia melihat luka Yesus di lambung dan di tangan. Saya yakin dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia tersungkur dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu pengakuan yang keluar dari bibir mulutnya. Dia menyembah Yesus sebagai Allah. Dia menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dan dia mengaku. Ya, ini pengakuan iman rasuli. Ya, salah satu rasul. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ini adalah pengakuan kristologis yang paling sempurna. Ya, paling sempurna. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Itu adalah doktrin Kristus yang paling sempurna. Jadi kalau dia ujian di STT, kristologi itu nilainya A+. Siapakah Yesus? Itu pertanyaannya, dia jawab, Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Wow. Secara nilai pengetahuan A+. Tapi secara praktek dia tidak lulus. Dia ragu, dia pesimis, dia terus menuntut hal-hal yang kasat mata yang kelihatan. Nah saudara, secara tidak langsung, implisit, ya, Yesus setuju dengan pengakuan Thomas. Kalau Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, dia langsung bilang, oh jangan Thomas, no. Jangan bilang saya Tuhan dan Allah, jangan. Yesus gak menolak itu. Yesus tidak menolak pengakuan Thomas, Yesus menerimanya secara implisit. Menerima pengakuan Thomas sangat-sangat jelas. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Saudara, apakah dalam hidupmu hari ini kau mengaku dengan benar lebih dari Thomas? Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah. Ini yang mau kita pelajari. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Istilah Tuhan di sini artinya tuan.
Lord, Tuhan. Artinya apa? Kalau Yesus Tuhan, saudara mengaku dia Tuhan, maka saudara adalah hamba. Kita adalah hamba. Ya. Kalau kita semua adalah hamba, maka sebenarnya hamba tidak layak menuntut syarat. Tidak layak mengajukan syarat hamba kok. Hamba itu pada konteks zaman itu hamba belian, budak belian. 100% miliknya Tuhan. Hamba sudah gak punya hak, haknya sudah dibeli oleh sang Tuhan. Jadi dia gak boleh nuntut A, nuntut B, nuntut C. Ya. Hamba berarti dia harus melayani. Dan taat kepada sang Tuhan. Tuhan bilang apa, dia lakukan. Ya, itu artinya mengaku Yesus adalah Tuhan atau Tuhan. Nah hari ini setelah Yesus bangkit, pengakuanmu Yesus adalah Tuhan atau Tuhan sungguh-sungguh gak dipraktekkan? Pernah gak sudah bilang sama Tuhan, Tuhan aku mempercaya, tapi titik, ya gimana dong? Ya. Tuhan aku mempercaya asalkan, Tuhan aku mempercaya kalau nanti Tuhan sudah kasih rumah, kalau saya sudah dapat jodoh, kalau sudah ada pekerjaan, kalau A, kalau B, kalau C, syaratnya dong Tuhan. Atau saudara sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau percaya dan tunduk kepadamu walaupun. Nah itu yang betul, walaupun. Walaupun, seperti Thomas bilang, walaupun harusnya. Walaupun aku tidak melihat, tapi Thomas beda. Dia pengen lihat, kalau saya sudah lihat. Ya. Artinya kalau Yesus adalah Tuhan, kita adalah hamba, maka satu-satunya orang yang harus kita senangkan adalah Tuhan. Satu-satunya orang yang patut dilayani dan diperkenan oleh seluruh hidup kita adalah Yesus itu. Bayangkan gak usah hamba atau budak belian. Pembantu aja kalau di rumahmu pembantu. Punya pembantu gak? Saya yakin saudara yang di Indonesia punya rata-rata ya kan. Pembantu kalau ngajuin syarat kira-kira bagaimana? Tuhan ya. Harusnya begini, saya minta ini, minta itu. Ya. Tuntut ini, tuntut itu, pasti menyebalkan pembantu demikian. Ya. Buat pusing, keterlaluan. Ya, kerja gak sampai sehari langsung kita bilang, coba ya pack barang-barangmu, balik aja ke kampung. Ya. Saudaraku yang kekasih, kalau hari ini engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, menerima Yesus adalah Tuhan, jangan menuntut syarat apa-apa seperti Thomas. Jangan mengulangi kasus seperti Thomas. Dia ikut Tuhan 3 tahun tapi tidak mengalami Yesus dalam hatinya. Dia tidak sensitif lagi. Kalau saudara terlalu banyak menuntut tanda, gak sensitif lagi. Gak peka lagi terhadap anugerah Tuhan yang setiap hari diterima. Selalu sudah gak puas. Tuhan kasih A, kamu mau B, mau C, mau D. Selalu gak puas. Saudara akan menjadi seorang yang cepat mengeluh. Ya. Kalau tidak sesuai dengan keinginan dirimu sendiri, saudara akan mengeluh. Kenapa gak begini ya? Saya maunya kan A, Tuhan kenapa izinkan B ya? Lalu kita menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Dan Yesus sebagai hamba. Kita ngatur. Tuhan harusnya begini dong, Tuhan harusnya begitu dong. Mirip dengan Thomas. Ya. Padahal 3,5 tahun Thomas melihat mujizat itu banyak sekali. Ya, dia menjadi mahasiswa sekolah teologi yang dinamis, yang tiap hari bergerak berjalan bersama Yesus. Ya. Lihat banyak mujizat, lihat banyak tanda heran. Ya. Tapi hatinya tetap ragu, hatinya tetap tidak percaya. Dia mau percaya sesuai keinginan dia. Dan keinginan dia waktu itu apa? Mencucukkan jarinya di lukanya Yesus. Nah, saudara, saya tanya saudara, kalau saudara pada masa COVID-19 ini setiap hari harus keluar kerja, ya, setiap hari Senin sampai Jumat, ya, orang kerja dari rumah, engkau harus keluar karena engkau melayani bisnis esensi. Dan suatu hari saudara kena virus ini, positif. Wah, saudara shock juga, ya udah melayani
udah mengabdi kena juga. Lalu saudara harus dikarantina 14 hari. Ya. Walaupun rasanya 14 tahun. 14 hari rasanya 14 tahun. Karantina. Saudara diobati. 14 hari sesudah itu tes. Seperti teman saya di Sydney ya. Tes negatif. 3 hari tes lagi negatif. Jadi setelah 14 hari tes 2 kali berturut-turut negatif. Nah saudara dinyatakan sembuh. Boleh pulang. Ya. Bukan saja sembuh saudara. Ternyata tes antibodi, saudara dapat antibodi. Wow. Dan bahkan katanya antibodimu bisa dibagikan orang lain jadi berkat. Mujizat gak saya tanya? Hah? Mujizat gak saudara? Tuhan izinkan kamu kena positif tapi kemudian Tuhan sembuhkan. Tuhan kasih kamu antibodi, mujizat gak? Mujizat luar biasa ya. Lalu saudara kemana-mana kesaksian. Wah ya kan. Aku menerima mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Aku disembuhkan, aku dapat antibodi. Ini mujizat besar. Walaupun tadinya kena positif sekarang negatif. Dan setelah ini aku tidak akan kena lagi. Saya tanya, dibandingkan dengan mereka yang harus keluar rumah. Tanya lagi ya, keluar rumah pada masa COVID ini. Setiap hari, seperti kamu, ya, dan tidak kena virus. Mujizat gak? Lebih mujizat mana? Lebih mana yang saudara rasakan? Kena kemudian sembuh dapat antibody itu wow kesaksian kemana-mana melayani lebih giat, lebih semangat. Wah. Atau ya tiap hari keluar gak kena, biasa aja. Sampai wabah ini berlalu biasa aja gak kena, gak ada apa-apa. Mana yang lebih you rasakan? Mujizat. Pemeliharaan Tuhan yang mana? Yang 5 hari keluar gak pernah kena atau yang pernah kena lalu sembuh? Ingat saudara, kalau menuntut tanda-tanda heran, menuntut mujizat, menuntut sesuatu yang wah, saudara akan menjadi orang yang tidak peka, tidak sensitif lagi terhadap anugerah kasih karunia Tuhan setiap hari yang kelihatannya biasa. Padahal itu adalah luar biasa. Itu pun harusnya membuat kamu juga kesaksian, lebih rajin melayani, dan lebih giat, bukan? Itu yang terjadi pada Thomas. Ya, itu sebabnya walaupun pengakuan Thomas adalah sempurna, Yesus gak memuji dia. Yesus bilang, wah hebat kamu Thomas ya. 3,5 tahun ikut STT-ku kan kamu dapat nilai A+. Enggak. Yesus gak memuji dia walaupun perfect pengakuannya. Ujian di kertas A+, gak dipuji. Pengakuannya luar biasa. Ya, Yesus bilang, oh ini pastilah sorga yang terbuka. Bapa di sorga memberitahumu. Dan engkau mengaku aku sebagai Tuhan dan Allah. Enggak, Yesus gak puji apa-apa. Justru Yesus menegur Thomas dengan halus. Menegur dia dengan halus. Saya coba mau imajinasi, membayangkan waktu itu kalau hadir di situ lihat Thomas yang gemeteran tersungkur dan berkata, iya Tuhanku ya Allahku. Lalu Yesus masih tersenyum dengan mata yang lembut. Dengan suara yang berwibawa. Yesus menegur Thomas, hei Thomas, engkau percaya karena sudah melihat. Teguran yang halus, tapi menusuk ke hati sanubari Thomas sangat-sangat dalam. Sebab slogannya Thomas adalah seperti orang dunia, lihat dulu dong baru percaya. Saya tanya sloganmu apa hari ini kalau orang mengundang kamu percaya Tuhan Yesus? Atau waktu kamu menceritakan Yesus bangkit. Atau saudara mendengar kabar Yesus bangkit dari kematian. Sloganmu apa? Responmu apa? Lihat dulu dong, sebelum aku lihat Tuhan, aku tidak percaya. Itu orang dunia, itu iman yang tidak murni. Itu bukan iman, sebab iman tidak perlu lihat. Iman datang dari pendengaran firman, bukan dari melihat. Coba kalau saya bilang,
Yakinkah saudara, percaya gak saudara di kantongku ini? Ya, percaya gak di kantongku, kantong jasku ini ada selembar uang dolar? Percaya gak? Hah? Kalau saudara mengatakan, lihat dulu dong baru percaya. Nah sekarang saudara lihat. Lihat kan? Nah waktu saya tanya, percaya gak saudara ada uang di kantongku? Kalimat saya perlu lagi gak? Perlu gak? Kalau sudah melihat, iman sudah tidak perlu. 1, 2, 3. Kalau sudah melihat, iman sudah tidak perlu. Itu sebabnya sampai di sorga kita gak butuh iman. Alkitab mengatakan yang tinggal adalah 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling tinggi, paling kekal adalah kasih. Sebab sampai sorga gak perlu lagi iman, gak perlu lagi harapan. Karena kita sudah lihat. Sudah mengerti. Kenapa Thomas tidak dipuji Tuhan Yesus? Karena iman dia adalah iman duniawi. Slogan dia, lihat dulu dong baru percaya. Slogan yang salah. Karena kalau sudah lihat, iman sudah tidak perlu. Iman adalah relasi dengan hati, saudara. Thomas tidak mengalami itu. Dia hanya melihat Yesus melakukan mujizat. Dia hanya mengetahui, oh mungkin sekali Yesus ini Mesias. Tapi dia tidak pernah menerima Yesus dalam hatinya. Gak ada relasi dengan Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Teguran Yesus yang halus ini menembus hatinya yang paling dalam. Dan Thomas berubah. Thomas diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Menurut tradisi gereja, Thomas sungguh-sungguh bertobat menjadi rasul yang pemberani. Dia berani berangkat ke India, saudara. Oh, India jauh waktu itu. Nggak seperti sekarang naik pesawat. Dia harus naik kapal laut mungkin. Dia rela berangkat, dia belum lihat India. Dia belum lihat bagaimana nanti di sana. Ya, dia tidak tahu bagaimana nanti di sana. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Dia tidak lihat. Tapi dia percaya. Dia percaya Yesus menyertai dia. Dia percaya Yesus adalah Tuannya. Dan dia mau melayani Injil Tuhan. Walaupun jaraknya jauh. Sekarang imannya jadi berubah. Bukan jikalau. Tadi aku mau percaya jikalau. Sekarang aku mau percaya walaupun jauh. Walaupun aku tidak mengerti. Walaupun nyawaku terancam. Walaupun masa depanku aku tidak tahu. Aku siap melayani pekerjaan Tuhan. Itu Thomas berubah. 180 derajat. Dari iman yang jikalau menjadi iman yang walaupun dia berangkat. Dia siap menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengabarkan keselamatan Kristus. Dia membuka pintu Injil di India. Dan banyak orang di sana menerima Kristus menjadi Tuhan, Allah, keselamatan yang sejati. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita sekalian percaya dengan iman yang sungguh-sungguh dari hatimu, yang polos, yang tulus. Seperti seorang anak yang tidak curiga, tidak ragu. Dia percaya penuh. Percaya penuh. Siapkah saudara melayani Tuhan Yesus walaupun gak melihat apa yang kau ingini? Walaupun ada banyak kesulitan, banyak tantangan. Benar-benarkah engkau menjadikan dia Tuhan yang dilayani dan kamu hamba yang hanya tahu melayani dan menyenangkan hati Tuhan? Ingat, Kristus lebih dulu mencintai kita, melayani kita dengan memberikan nyawanya tanpa mengajukan syarat. Kalau Yesus mengajukan syarat, gak ada satu orang pun termasuk saya, termasuk saudara, termasuk orang hebat manapun. Gak ada satu pun yang layak diselamatkan. Yesus tidak menuntut syarat A, syarat B, apapun. Amin. Saya pelayanan di Jakarta, di daerah Kelapa Gading, kalau saudara tahu. Di situ ada satu orang yang kemudian bersaksi, memberi kesaksian. Dia bilang, Pak, saya itu dulu background saya jelek sekali. Ya, saya setelah percaya Yesus saya malu dan saya ingin menebus kembali waktu-waktuku yang terhilang. Dulu saya seorang penyelundup, dia bilang.
Saya seorang yang brengsek hidupnya. Ya. Bisnis saya kotor. Hidup saya dalam dunia ini gelap. Banyak kenajisan. Banyak dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Lalu paspor saya dicekal. Saya gak bisa kemana-mana. Saya dikasih tanda kutip seperti kriminal. Waktu saya habis-habisan itulah saya bertobat. Percaya Tuhan Yesus, dengar Injil dan mau mulai melayani Dia. Tapi tahu nggak Pak, saya ditolak di mana-mana. Saya dihina, diejek, nggak diizinkan untuk bergabung, untuk melayani. Padahal saya betul-betul mau berubah, rela mau melayani. Nah saya tanya saudara, kalau saudara mengalami seperti itu, saudara tetap mau melayani Tuhan, tetap percaya? Atau saudara malah kesel, ya? Ya sudah kalau nggak mau, tinggal. Nah saya tanya kita di sini, kalau ada salah satu orang model kayak begitu datang, ya, mantan penyelundup, ya, mantan narkoba, mantan maling, mantan pelacur, mantan tanda kutip kriminal, lalu dia bertobat sungguh-sungguh dan mau melayani, diterima nggak kira-kira? Hah? Jadi WL nggak di sini? Terus orang bilang, ya itu penyelundup tuh. Jadi singar gak? Tapi dia bilang sama saya, yang Pak, saya tetap bertahan. Saya gak mau jadi pengurus, saya gak mau menjadi pelayanan yang terkenal, saya yang kecil-kecil aja lah. Apa saja yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, yang penting saya bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Saya bertahan. Puji Tuhan. Ya. Bertahap orang melihat dan kemudian saya diterima, saya boleh melayani lebih luas. Bahkan akhirnya saya boleh bersama-sama duduk di tim majelis. Tapi perjuangannya panjang. Puji Tuhan. Saya gak tahu hari ini apa yang saudara hadapi. Tantangan, kesulitan, cobaan. Mungkin saudara tidak diterima, diejek, dihina, macam-macam lah. Saudara bertahan gak? Dan saudara mengerti siapa yang saudara layani. Bukan manusia, bukan pendeta. Bukan majelis. Saudara melayani Yesus yang adalah Tuhan. Tuhanmu yang sudah lebih dulu mengasihi dan melayanimu. Amin. Yang kedua, Yesus adalah Allah. Istilah Allah berarti berdaulat. Ya. Seperti raja berdaulat. Seperti raja, kalau dia adalah raja, kita adalah rakyatnya. Ya. Kalau dia Allah, kita umatnya. Ya. Rakyat cuma dituntut satu hal, diminta satu hal, yaitu apa? Yaitu tunduk mutlak kepada seluruh otoritas. Berserah penuh kepada sang pemimpin, sang raja. Dengan kata lain, kalau Yesus yang berdaulat, Yesus yang maha kuasa, maka Yesuslah satu-satunya yang berhak menerima penyembahan, pujian, dan penghormatan kita. Gak ada yang lain. Ya. Kita percaya Dia adalah Allah, berarti kita mau taat bergantung penuh. Tanpa bertanya kenapa. Ya. Tanpa meragukan hikmatnya, keputusannya, dan kedaulatannya. Nah kadang-kadang saudara dalam mengikut Tuhan itu kita bisa mengalami hal-hal yang kita tidak mengerti di luar rasio kita. Ya. Kita bisa mengalami hal-hal yang di luar perasaan kita. Ya. Di luar pengalaman kita dan hikmat kita bisa mengalami itu sehingga kita bertanya, kok begini ya? Kok begitu ya? Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Kita mulai curiga, kita mulai bertanya-tanya, kita mulai tidak mau tunduk dan tidak mau taat. Sungguhkah engkau ketika mengatakan, Yesus engkaulah rajaku, dan engkau mengatakan, walaupun ada hal-hal yang melampaui pikiranku, perasaanku, pengalamanku, aku tetap mau taat. Saya ingat sebuah ilustrasi ya yang saya baca di air terjun Niagara, jurangnya cukup jauh, kiri kanan itu pernah ada pemain akrobat yang memasang kawat baja dari kiri ke kanan. Ya, kawat yang tegang, kemudian dia bisa berjalan dengan kakinya, berjalan dari ujung kiri ke ujung kanan.
Dan dia tidak jatuh. Semua orang tepuk tangan yang nonton. Lalu dia katakan, saudara-saudara, saudara yakin sekarang saya bisa naik sepeda bukan jalan kaki, kiri kanan kawat ini, dan tidak jatuh? Sebagian teriak, ya sebagian nggak percaya, sebagian percaya. Dia tes, dia naik sepeda, kiri kanan. Berhasil, kalau udah berhasil percaya, udah lihat. Ya. Sekarang dia bilang, saya sekarang akan naik sepeda dan menggendong seekor monyet. Percaya? Wah, sekarang lebih banyak orang teriak, percaya. Sebagian diem-diem. Lalu dia tes lagi, naik sepeda gendong monyet, bolak-balik, set, berhasil. Percaya. Sekarang dia bilang, sekarang saya bisa menggendong satu orang di pundakku. Dan naik sepeda bolak-balik. Sudah percaya? Percaya. Apalagi ibu-ibu yang di depan, percaya Bu, percaya. Oke, silakan Bu, naik ke pundakku ya. Percaya, silakan naik. Waktu bilang silakan naik, langsung gak jadi. Kenapa? Rasionalisasi. Bagaimana kalau jatuh? Ya kan? Kita mulai tanya. Bagaimana kalau gini? Bagaimana kalau begitu? Ya. Gak berani. Nah kalau saudara ada di situ penonton di Niagara itu, saudara naik gak? Waktu dia bilang percaya, naik. Saudara naik gak? Nah bagaimana dengan Tuhan Yesus sekarang? Dia sudah naik ke surga. Saudara gak lihat dia, saya juga gak lihat dia. Dia sudah bangkit, dia maha hadir. Dan saudara percaya? Dia sungguh bangkit dan maha hadir. Percaya? Atau saudara mengatakan, gimana ya? Banyak pertimbangan ini dan itu. Kalau ilustrasi kita tadi dilanjutkan. Karena ibu itu gak berani berdiri, kemudian ada satu anak mengatakan, saya mau, saya berani. Lalu anak muda itu suruh naik ke pundaknya dan dia mulai naik sepeda, bolak-balik dan berhasil. Wah, tepuk tangan, wah berhasil. Lalu setelah turun anak itu ditanya, kenapa kamu berani? Disuruh naik. Dia bilang, oh itu bapakku. Tiap hari aku main, tiap hari aku juga naik, dia bilang. Itu loh saudara, iman. Iman adalah relasi, komunikasi dari hati ke hati setiap hari. Setiap hari. Ada hubungan pribadi setiap hari, mengenal dan dikenal. Seperti anak dan bapak. Ini iman yang percaya penuh. Iman yang tanpa curiga. Iman yang tanpa tanya kenapa. Contohnya misalnya di Alkitab ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara tahu? Nama mereka disingkat SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Pada zaman Nebukadnezar mereka tertawan. Nebukadnezar membangun patung yang besar, patung emas untuk disembah. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, SMA menolak. Ya. Dan ancamannya adalah dilemparkan di dalam dapur api yang menyala-nyala. Saudara pilih mana? Kita hari ini menghadapi COVID-19 belum sampai ada ancaman menyangkal iman. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menyangkal iman mereka. Menyembah patung emas baru dibebaskan dari dapur perapian. Saudara pilih mana? Tetap percaya Yesus akan memelihara? Tetap percaya walaupun ancamannya maut dan belum tentu selamat. Mereka bertiga berkata, kalau Tuhan kami mau menolong kami, dia bisa tolong kami. Keluar dari dapur itu. Atau tidak terbakar, dia bisa tolong kami. Kalau Tuhan mau, dia bisa. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong kami, ketahuilah hai Raja Nebukadnezar, kami tidak pernah akan menyembah patung yang kau bangun itu. Itu iman. Iman yang sejati tidak bertanya why, tidak bertanya what if, kenapa, bagaimana kalau, gak tanya bagaimana kalau, karena hasil bukan urusan mereka, hasil urusan Tuhan.
Tuhan bisa ada 2 option, mau selamatkan mereka atau tidak selamatkan mereka di bumi ini. Ya. Karena mereka tahu, mati ya masuk surga. Tapi kalau harus mati, itu juga hasil yang baik. Itu iman. Tanpa curiga, tanpa ragu. Iman yang sejati tidak mengurusin hasil. Iman yang sejati mengurusin proses. Bagian kita adalah proses, yaitu taat. Prosesnya, aku mau ikut Tuhan dengan baik, dengan setia, dengan benar, taat sampai akhir. Itu iman yang sejati. Iman yang sejati melampaui rasio, melampaui perasaan, melampaui pengalaman, melampaui hikmat manusia. Jadi ingat, walaupun tidak cocok dengan rasiomu, tidak cocok dengan perasaanmu, pengalamanmu, dan hikmat manusia, ingat, Yesus tetap adalah Tuhan dan Allah, tidak pernah berubah selama-lamanya. Setuju? Ya. Selama diutus di dunia ini, Yesus tidak bertanya why. Gak pernah tanya kenapa kepada Bapa. Sampai satu-satu kalinya dia bertanya, yaitu di atas kayu salib. Salah satu kalimat Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia gak panggil Bapakku, dia katakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Satu-satunya pertanyaan Tuhan Yesus, itu mewakili umat manusia. Itu sebabnya dia panggil Allahku, Allahku. Dia menanggung seluruh dosa manusia. Dia mewakili manusia, menanggung beban dosa yang begitu berat. Sehingga Bapa memalingkan wajahnya. Dan Yesus merasakan bagaimana Bapa meninggalkan dia sekejap karena dosa kita, dosamu dan dosa saya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu-satu kalinya. Dia mewakili seluruh umat manusia berteriak, mengapa? Dia menanggung seluruh hukuman kita. Dia menanggung seluruh penderitaan kita. Dia menanggung seluruh pertanyaan kita. Dan menanggung seluruh pertanyaan kenapanya kita. Dia berkata, kenapa engkau meninggalkan aku? Sudah diwakilkan oleh Tuhan Yesus, saudara gak usah lagi tanya. Kita gak perlu lagi tanya dan meragukan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tuhan ada gak sih? Tuhan di mana? Tuhan mana karyamu? Tuhan mengapa begitu lama? Tuhan kenapa ini corona gak pergi-pergi? Tuhan kenapa ini, kenapa itu? Bukan urusanmu, bukan urusanku bertanya kenapa. Semua kenapa sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tugas kita adalah taat, setia sampai mati apapun yang terjadi. Belajar menerima kenyataan hidup, belajar menerima pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi tanpa bertanya kenapa. Sulit, ya sulit, tapi bukan mustahil, bisa. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal dia secara pribadi. Suatu hari ada cerita seekor anak kerang. Anak kerang, saudara, buka cangkangnya rumahnya, lagi cari makanan. Jadi buka-buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Waktu dia agak hati-hati, buka cangkangnya, masuklah sebutir pasir. Wah, sakit, bukan main, itu pasir menyakiti dia. Ya, dia langsung teriak mamanya, mama, ada pasir masuk di dalam rumahku, ada di sini dekat dagingku, sakit sekali. Mamanya mengatakan, sabar nak, tabah, jangan pedulikan pasir itu. Bertahan, pasti ada gunanya untukmu. Walaupun kamu tidak mengerti nak, bertahan. Anak kerang menangis, kemudian air matanya menutupi pasir itu, sakitnya berkurang. Anak kerang mengeluarkan air liur, menutupi pasir itu. Sakitnya berkurang, lama-lama sakitnya hilang. Sampai suatu hari panen kerang, saudara. Si pemilik kerang-kerang itu kemudian mulai memisahkan. Kerang yang ada pasir dan kerang yang tidak ada pasir. Kerang yang tidak ada pasir dikumpulkan jadi satu, itu banyak sekali. Dibawa ke pasar, dijual jadi kerang rebus, murahan. Kerang ada yang ada pasir dipisahkan. Dijual harganya ribuan kali lipat. Sebab kerang yang ada pasir itu telah menjadi inti mutiara. Dan suatu hari akan dijual sangat mahal. Permisi tanya, saudara, kalau hari ini kau boleh memilih
Saudara mau jadi kerang rebus yang murahan atau mau jadi kerang mutiara? Kerang mutiara yang berharga walaupun pada awalnya menyakitkan. Permisi tanya, kalau hari ini engkau belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Allah, maukah engkau rendah hati, mengakui Dia dan percaya Dia? Lakukan sekarang. Katakan, ya Tuhan Yesus, karena Engkau bangkit dari kematian. Engkau tanpa salah, Engkau suci, Engkau kudus, Engkau sempurna. Aku yakin Engkau Allah dan Tuhan. Dan aku mau menerima Engkau menjadi Tuhanku. Jadi pakai ku personal. Dan Allahku. Maka engkau akan mengalami pengampunan dosa. Engkau akan mengalami sukacita, damai sejahtera, dan jaminan hidup kekal. Itu ibarat kerang mutiara yang sangat mahal. Lebih mahal dari apapun. Saudara, hidupmu bisa diubah dari kerang rebus, kerang murahan, kerang pasaran, menjadi kerang mutiara. Asal kau datang kepada Kristus dan katakan, ya Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Allahku. Kau berharga kekal di hadapan Tuhan. Amin. Rendahkan hatimu. Tapi kalau saudara mengatakan saya sudah terima, saya sudah sungguh-sungguh percaya. Bagus, permisi tanya. Sadarkah engkau? Ini saudara. Sadarkah engkau bahwa selama ini kau itu berharga. Kau bukan kerang rebus. Nilaimu kerang mutiara. Sadarkah engkau bahwa Tuhan menebus kamu, membeli kamu dengan harga yang mahal. Yaitu dengan nyawanya. Dan Dia bangkit bagi kamu. Sehingga nilaimu itu melampaui semua harta dunia apapun. Melampaui pengetahuan manusia. Melampaui materi. Nilaimu sungguh-sungguh kekal di hadapan Tuhan. Itu sebabnya walaupun engkau mengalami sesuatu yang tidak cocok dengan otakmu, tidak cocok dengan perasaan dan keinginanmu, tidak cocok dengan pengalamanmu, dengan pengalaman orang lain, atau tidak cocok dengan hikmat manusia. Jangan kecewa. Ya, jangan patah semangat. Jangan putus asa, bertahan. Tunggu waktu Tuhan, tunggu kedaulatan Tuhan. Nantikan Tuhan, kau pasti akan melihat karyanya yang jauh lebih indah dari yang kau bisa bayangkan. Jangan berteriak, kenapa Tuhan? Di mana Tuhan? Jangan berteriak. Yakin bahwa hikmat Dia, kedaulatan Dia melampaui apapun dan tidak pernah salah. Jangan ragu, jangan curiga, dan jangan mundur dari percaya, beribadah, dan melayani. Tetap taat, tetap tunduk, maka hasilnya selalu baik, selalu memuliakan Tuhan, selalu menjadi berkat untuk orang lain. Maukah hari ini kau memperbaharui imanmu dan berkata, ya Tuhan, Tuhan Yesus yang bangkit, Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Selama-lamanya. Aku mau setia apapun yang terjadi. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang di telinga kami, di hati kami, di jiwa kami, di pikiran kami. Ketika kami mau jatuh seperti Thomas, yang ragu, yang pesimis, yang rasionalis, yang selalu mengandalkan otak, perasaan, dan pengalaman. Tuhan sadarkan kami bahwa iman yang sejati melampaui semua itu. Bahwa iman yang sejati adalah iman yang punya relasi hati dengan Tuhan secara pribadi. Tolong kami Tuhan lebih dekat dengan Engkau, lebih mengenal-Mu dan dikenal oleh-Mu. Dan firman Tuhan bukan saja kami mengerti tapi mengubah hidup kami. Seperti Thomas yang diubah 180 derajat, kami pun ingin diubah. Untuk tunduk mutlak, taat mutlak. Dan hidup berkenan kepada Tuhan. Setia sampai mati apapun yang terjadi. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berdoa, bersyukur demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara.
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, semua karunia yang dibutuhkan untuk terus setia, percaya, mentaatinya dan melayaninya. Mulai hari ini sampai bertemu dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Izinkan saya berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara, ibadah kita minggu depan masih akan online sebab kita belum dapat lampu hijau dari gubernur dan wali kota untuk membuka gereja. Ya. Optionnya kemungkinan tanggal 15 pertengahan Mei, tapi kita masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Jadi minggu depan, minggu pertama, kita masih ibadah online. Bagi beberapa senior atau beberapa kelompok persekutuan yang lebih kecil, masih dipikirkan PRT Timur, Barat, Utara, Selatan untuk mengadakan perjamuan kudus di lokal. Jadi kalau kita nanti ada yang bersedia buka rumahnya, kita akan kumpul 10 orang, tidak lebih, usahakan 10 orang untuk menerima perjamuan kudus secara lokal. Saya akan visit ke wilayah saudara. Itu yang di planning, nanti menunggu pengumuman selanjutnya di WhatsApp. Lalu persembahan tetap saudara bisa lewat banking, yaitu Zelle, ya. Email kepada igncOffering@gmail.com, atau saudara boleh pakai mail, ya. Nanti alamatnya seperti yang tertera di Warta Jemaat besok habis nanti Shirley akan mengirimkan Warta Jemaat, saudara. Ya. Atau saudara bisa kumpul di rumah, nanti baru dibawa setelah kerja. Lalu satu lagi, hari ini adalah minggu terakhir, hari minggu terakhir bulan April. Kita mau doakan yang ulang tahun. Ya, saudara tidak hadir di gereja, sekarang hadir di rumah. Ya, kalau di rumah ada keluarganya, saudara boleh sama-sama. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini dan mendoakan mereka yang ulang tahun. Nanti tentu keluarganya boleh mencium, menghak, ya, makan bakmi, ya.
Ya. Untuk yang April kita akan mendoakan nama-nama yang berulang tahun. Saya bacakan di sini, ya. Lalu kita akan berdoa bersama-sama, atau kita langsung berdoa saja karena namanya sudah ada di sini. Kita nggak panggil ke depan, tapi nanti saudara di situ ikut menyanyi dan mendoakan bersama-sama. Ya, kita nyanyi dulu satu kali Happy Birthday dan panjang umur, kemudian kita akan berdoa. Ya, ya, tepuk tangan untuk yang ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Kasih tahu happy birthday kepada orang di sampingmu, kalau pas di sampingmu, cium pipinya. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badan, sehat badan, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur minggu ini minggu terakhir di April. Kami ingin mendoakan mereka yang berulang tahun di bulan April. Kami menyerahkan Ibu Lili dalam tanganmu, Jacob Halim, Vicky Sutanto, Elis Sutanto, Bapak Indra Kartawinata, Ci Ane Setiani, Ci Lismo, Rini Bundi, Ci Yanti Sim, Tina Cem, Putri Tarigan, Sebi Ten, Joanna, Priscilla Gultom, Nathan Warau, Jacqueline, Lita, Natasha Tamarindang, Yosafat Gultom, Andre Curia, Cherry Chen, Armando, dan Ethan. Dan mungkin ada sebagian yang namanya belum tercatat yang ulang tahun di bulan April, yang sekarang sedang mendengarkan ibadah online ini. Kami berdoa untuk diri mereka satu persatu. Kami minta ya Tuhan Yesus, pelihara nyawa mereka siang dan malam, baik keluar dan masuk. Lindungi mereka dari semua sakit penyakit dan mara bahaya. Berkati mereka dengan kesehatan, sukacita, karunia-karunia yang dibutuhkan. Dan segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Anak-anak kami yang masih sekolah, sekarang sekolah dari rumah, agar mereka sekolah dengan baik, ditambahkan kecerdasan, kepintaran, dan keberhasilan untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagian harus kerja keluar rumah, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, dan Tuhan menjaga juga. Terima kasih Tuhan, curahkan sukacita dari sorga. Kami berdoa ya Tuhan, untuk sepanjang minggu ini Tuhan pelihara hidup kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Berdoa, bersyukur, memohon berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Happy Sunday, selamat hari Minggu.